Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan nomor Standbook A25120032, kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu penyimpanan alat-alat di dalam laboratorium. Yang kedua yaitu perawatan alat-alat di dalam laboratorium. Dan yang ketiga, penyimpanan bahan yang bersifat korosif dan juga bahan yang dapat menyebabkan iritasi. Dalam laboratorium kimia, terdapat berbagai macam alat-alat serta bahan baku yang digunakan dalam alat tersebut, seperti alat-alat kimia berbahan gelas atau kaca, misalnya gelas kimia, pipet tetes, pipet gondok, pipet ukur, labu Erlenmeyer, labu dasar rata, labu ukur, cawan Petri, gelas arloji, termometer, tabung reaksi, corong, batang pengaduk, pembakar spiritus, desikator, corong pisah, labu destilasi, buret, dan lain sebagainya. Sedangkan alat-alat kimia berbahan logam seperti pinset, penjepit tabung reaksi, spatula, pembakar bunsen, kaki 3, tang gelas kimia, dan tang krus. Sedangkan alat-alat kimia berbahan kayu berupa rak tabung reaksi. Ada juga alat-alat kimia berbahan plastik dan karet, seperti botol reagen dan botol cuci, pesawat kip, pH pen, indikator PP, termometer ruangan, dan juga karet penghisap. Dan yang terakhir yaitu alat-alat kimia berbahan porselen seperti plat tetes, lumpang dan alu, segitiga porselen, dan cawan krus. Untuk penyimpanannya sendiri, dapat disimpan di lemari rak penyimpanan yang telah disediakan di dalam laboratorium, sedangkan untuk penataannya dapat disesuaikan dengan bentuk-bentuk dari alat tersebut. Yang ketiga yaitu perawatan alat berbahan baku gelas atau kaca. Untuk penyimpanannya sendiri, yang pertama, ruang penyimpanan peralatan tersebut harus bertemperatur antara 27 hingga 37 derajat Celcius dan diberi tambahan lampu 25 watt. Yang kedua, ruang penyimpanan diberi bahan silikon sebagai zat higroskopis. Yang ketiga, pada waktu memanaskan tabung reaksi, hendaknya ditempatkan di atas kawat kasa. Yang keempat, gelas yang akan direbus hendaknya tidak dimasukkan langsung ke dalam air yang sedang mendidih, melainkan gelas direndam dengan air bersih dan dingin, kemudian ditambahkan deterjen, larutan kalium dikromat 10 gram, asam belerang 20 ml, dan aquades sebanyak 7 ml. Yang kelima, membersihkan permukaan peralatan dengan kain lembut atau dengan kertas tisu khusus. Dan yang keenam, letakkan peralatan berbahan baku gelas di tempat ketika tidak digunakan agar tetap aman. Selanjutnya, perawatan alat-alat dalam laboratorium kimia. Yang pertama, perawatan alat optik. Untuk alat-alat optik seperti lensa, maka bagian filter hendaknya diperiksa secara berkala, sehingga apabila ada kotoran atau jamur dapat diketahui secepat mungkin. Untuk menghindari alat-alat optik dari jamur, maka sebaiknya lemari atau rak penyimpanan alat-alat optik tersebut diberikan lampu penerangan yang cukup. Yang kedua, ada perawatan alat listrik. Nah, alat listrik ini setelah selesai digunakan, alat-alat listrik harus berada pada posisi off. Kemudian diputuskan hubungannya dengan jaringan arus listrik. Sedangkan untuk alat-alat yang memakai baterai, perlu dilakukan penggantian baterai secara berkala agar tepat dalam pengukurannya. Yang ketiga, perawatan peralatan yang berbahan baku logam.
Peralatan yang terbuat dari bahan baku logam mudah mengalami karatan. Nah, untuk menghindari terjadinya karatan itu, maka peralatan harus disimpan di tempat yang bertemperatur tinggi, kurang lebih 37 derajat Celcius, dan lingkungan yang kering. Jika perlu, digunakan bahan silikon sebagai penyerap air. Sebelum disimpan, peralatan harus bebas dari kotoran, debu, ataupun air yang melekat. Kemudian diolesi dengan minyak oli, minyak rem, atau parafin cair. Yang keempat yaitu perawatan peralatan yang terbuat dari bahan gelas atau kaca. Untuk perawatannya sendiri, alat-alat tersebut harus berada di dalam ruangan yang bertemperatur antara 27 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan diberi tambahan lampu 25 watt. Ruang penyimpanan alat ini diberi bahan silikon sebagai zat higroskopis. Pada waktu memanaskan tabung reaksi, hendaknya ditempatkan di atas kawat kasa. Gelas yang akan direbus hendaknya tidak dimasukkan langsung ke dalam air yang sedang mendidih, melainkan gelas direndam dengan air bersih dan dingin, kemudian ditambahkan dengan deterjen, larutan kalium dikromat 10 gram, asam belerang 25 ml, dan aquades sebanyak 75 ml. Debu, keringat, minyak dari telapak tangan sangat mudah menempel pada peralatan berbahan baku gelas ini. Oleh karena itu, setelah digunakan, maka harus langsung dibersihkan. Kemudian, meletakkan peralatan berbahan baku gelas ini di tempat yang aman ketika sedang tidak digunakan. Yang kelima yaitu perawatan alat yang terbuat dari bahan baku karet atau plastik. Peralatan berbahan baku karet bersifat elastis dan tidak tahan terhadap panas karena dapat mengganggu elastisitas karet tersebut. Contohnya sarung tangan. Sarung tangan dari karet mudah sekali meleleh atau lengket apabila disimpan terlalu lama. Nah, untuk menghindari kerusakan pada peralatan berbahan baku karet atau plastik, hendaknya peralatan dibersihkan dari berbagai kotoran dengan menggunakan deterjen, kemudian dikeringkan. Setelah alat tersebut kering, alat tersebut ditaburi bedak pada seluruh permukaan karet dan disimpan dengan menggunakan tablet formalin. Selanjutnya yang keenam yaitu perawatan alat yang terbuat dari bahan porselen. Alat-alat yang terbuat dari bahan porselen sangat mudah pecah atau retak. Maka sebab itu, alat ini harus dihindarkan dari benturan dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian, pemeliharaan alat yang terbuat dari kayu. Peralatan dengan bahan dasar kayu rentan terhadap hewan-hewan renik pemakan kayu. Untuk pemeliharaannya sendiri, alat-alat tersebut dapat disemprotkan pestisida lalu disimpan dalam kondisi kering. Jika perlu, lakukan coating atau melapisi alat tersebut dengan cat. Selanjutnya yaitu penyimpanan bahan-bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia bersifat korosif. Bahan kimia korosif terdiri dari dua macam yaitu asam dan basa. Penyimpanan bahan kimia korosif jangan sampai bereaksi dengan tempat penyimpanannya. Perlu diperhatikan bahwa di antara bahan korosif dapat bereaksi dengan hebat, sehingga dapat mengganggu kesehatan pengguna. Untuk keperluan penyimpanannya sendiri, asam yang berwujud cairan diklasifikasikan lagi menjadi 3 jenis, yaitu asam organik seperti asam asetat glasial dan asam format, asam mineral seperti klorida dan asam fosfat, dan asam berasap seperti asam nitrat dan asam sulfat. Panduan penyimpanannya sendiri, yang pertama, memisahkan asam-asam tersebut dari basa dan logam aktif seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium,
dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, pisahkan asam organik dari asam mineral dan asam mineral oksidator. Yang ketiga, penyimpanan asam organik biasanya dibolehkan dengan cairan flammable dan kombustibel. Yang keempat, memisahkan asam dari bahan kimia yang dapat menghasilkan gas toksik dan dapat menyala seperti natrium sianida, besi sulfida, kalsium karbida, dan lainnya. Yang kelima, gunakan wadah sekunder untuk menyimpan asam dan gunakan botol bawaannya ketika dipindahkan keluar lab. Yang keenam, menyimpan botol asam pada tempat dingin dan kering dan jauhkan dari sumber panas atau terkena sinar matahari langsung. Yang ketujuh, menyimpan asam dengan botol besar pada kabinet atau lemari rak asam. Dengan posisi botol besar berada pada rak bawah, sedangkan botol-botol yang kecil berada pada rak atas. Yang kedelapan, simpan wadah asam pada wadah sekunder seperti baki plastik untuk menghindari cairan yang tumpah atau bocor. Dan yang kesembilan, jauhkan asam oksidator seperti asam sulfat pekat dan asam nitrat dari bahan flammable dan kombustibel. Untuk penyimpanan bahan bersifat korosif seperti basa, yang pertama yaitu pisahkan basa dari asam, logam aktif, bahan eksplosif, peroksida organik, dan bahan flammable. Yang kedua, menyimpan larutan basa anorganik dalam wadah polietilen atau plastik. Yang ketiga, tempatkan wadah larutan basa dalam baki plastik untuk menghindari pecah atau kebocoran. Dan yang keempat, menyimpan botol-botol besar larutan basa dalam lemari rak atau kabinet yang tahan korosif, dengan posisi botol besar berada di bawah dan botol-botol kecil berada di atas. Yang kedua yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi. Untuk yang pertama, tempat penyimpanannya harus tahan terhadap air. Yang kedua, beralokasi di tanah yang tinggi. Yang ketiga, terpisah dari tempat penyimpanan larutan lainnya. Dan yang keempat, jangan menggunakan sprinkler otomatis di dalam ruangan penyimpanan. Itulah video penjelasan mengenai penyimpanan alat-alat di dalam laboratorium, perawatan alat-alat di dalam laboratorium, serta penyimpanan bahan-bahan di dalam laboratorium. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.